Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban li ridhoillah wa li syafaati rasulillah wa bi barakati alillah wa li masyayikhina masyayikhi wa li huzuli maqasidina maqasidina wa ila ruhi syekhi wa rabbina syekh sama wa farladun bahwa nafana bihi wa bi ulumihi fitarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 tentang haid. Hukum belajar haid niku napa? Fardu ain bagi setiap wanita. Kenapa kok fardu ain bagi wanita? Karena seorang wanita setiap bulannya mengalami pendarahan atau haid, maka wajib baginya untuk belajar tentang hukum-hukum haid. Supaya apa? Karena ini menjadi syarat keabsahan sholat, menjadi syarat keabsahan ibadah. Dan itu fardu ain bagi setiap wanita yang sudah baligh. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Seorang suami tidak boleh melarang bagi istri yang sedang belajar hukum-hukum fardu ain. Di antaranya itu hukum belajar haid. Seperti belajar tentang haid, sholat, toharo dan lain sebagainya. Kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Fardu kifayah bagi pria. Kenapa fardu kifayah? Karena tidak akan pernah mengalami pendarahan, mengalami haid, tidak akan pernah mengalami haid, maka fardu kifayah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah. Patokannya adalah tahun hijriyah. Kira-kira tahun hijriyah ngerti apa orang gue? Ndak, umur menurut hijriyah pirang tahun? Lebih nom apa lebih tua? Ya lebih nom lah. Keluarnya darah secara alami, bukan dibuat-buat, ya secara alami. Alamiahnya seorang wanita mengeluarkan darah haid, bukan setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan apa darahnya? Darahnya adalah dihukumi nifas. Darah dihukumi haid harus memenuhi 4 syarat. Pertama adalah usia perempuan minimal 9 tahun kurang 16. Kemudian yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang ketiga, darah keluar tidak lebih dari 15. Artinya apa? Darah haid, maksimalnya darah haid adalah 15, minimalnya adalah 24 jam. Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Sebelum darah keluar itu sudah pernah suci minimal 15. Artinya minimal suci adalah 15 hari, sama-sama 15. Maksimalnya haid 15, minimal suci 15. Ini kaidah dasar nih. Nanti ada kaidah, ada rumus haid, cara menghitung rumus haid. Ini kaidah dasar yang harus paham, ini harus tahu. Artinya kalau Anda ditanya oleh seorang ibu tentang anaknya yang mengalami pendarahan, tinggal ditanya 4 hal ini. Umurnya berapa, keluar darahnya sudah
berapa hari. Yang penting adalah 1, 2, dan 3. Kalau itu baru pertama kali mengalami pendarahan. Kalau sesuai 4 syarat ini berarti darah itu dihukumi darah haid. Oke ya, hafal kan papat ini? Oke. Dari 4 tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah batas usia haid. Batas usia haid minimal 9 tahun kurang 16 hari berdasarkan tahun Hijriyah. Bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Pendarahan yang terjadi pada usia menopause tetap dihukumi haid. Kalau ada ibu-ibu, wanita atau perempuan yang sudah menopause, ketika keluar darah maka tetap dihukumi darah haid. Arab darah apa maning? Ya tetap darah haid itu. Menopause itu kan ada yang 50 tahun, ada yang 55 dan 60. Tapi dalam kitab ada yang 60, 50. 40 ada ya yang menopause 40? Ada? Ya, ada Mang? Kayu tahu ngalami baik kok. Hah? Ada memang 40 tahun sudah menopause? Oke. Pendarahan sebelum 9 tahun dihukumi apa? Hah? Oke, ketika pendarahan di tanggal 16, 9 tahun kurang 16 hari berarti darahnya dihukumi haid. Kemudian kalau keluarnya di tanggal 17 sampai 20 berarti dihukumi istihadah atau bukan darah haid. Kemudian kalau keluarnya dari tanggal 6 sampai 20 di usia 9 tahun yang kurang 6 sampai berada di tanggal 6 sampai 20, maka sebagiannya dihukumi haid, sebagian bukan dihukumi haid. Oke. Terus lanjut. Pendarahan saat menginjak 9 tahun. Jika usia 8 tahun 11 bulan 14 hari mengalami pendarahan 12 hari, maka perincian hukumnya gimana? Semuanya dihukumi haid. Usia 8 tahun 11 bulan 10 hari keluar darah 10 hari, maka perincian hukumnya 4 hari dihukumi istihadah, 6 hari dihukumi haid. 8 tahun 11 bulan 5 hari mengeluarkan darah 15 hari, perincian hukumnya 9 hari dihukumi istihadah, 6 hari dihukumi haid. Kemudian usia 8 tahun keluar darah 5 hari berarti istihadah karena tidak mencapai batas minimal usia haid. 9 tahun keluar darah 10 hari apa? Pasti semua dihukumi haid. Oke, lanjut. Yang kedua dari 4 syarat yang tadi kita menuju ke yang kedua yaitu masa haid. Masa haid minimal berapa? Minimal masa haid adalah 24 jam jika keluarnya terus maksimalnya adalah 15 walaupun putus-putus, namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam sampai 15 hari. Berarti totalnya berapa jam? Tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam sampai 15 hari. Mencapai berapa? 30. Berarti sudah masuk haid belum? Darahnya dihukumi haid enggak? Kalau 1 hari 1 jam, tanggal 2 1 jam, tanggal 3 1 jam sampai hari ke-15 belum mencapai darah minimal haid. Berarti dihukumi apa? Dihukumi istihadah. Contoh keluar darah 12 jam di tanggal pertama.
lalu bersih 13 hari. Berarti metune mung 12 jam baru kowe prai berhenti selama 13 hari. Keluar lagi selama 12 jam. Berarti dihukumi apa? Dihukumi haid. Nah. Oh, lanjut. Darah tidak sampai 24 jam. Berarti apa? Jika darah tidak sampai 24 jam maka darah itu dihukumi darah. Artinya bukan haid walaupun keluarnya dalam rentang 15 hari. Bagaimana menentukan darah 24 jam atau tidak? Caranya adalah ya dicek darahnya secara berkala, utamanya saat masuk waktu sholat dan kemudian dicatat. Oke, lanjut. Haid Anda terus menerus atau putus-putus? Nah, jika mengalami terus apa putus? Berarti sering putus ya? Sering mengalami putus-putus. Enggak diteruskan apa? Datang diputus-putus. Oke, haid Anda terus menerus atau putus-putus? Caranya gimana? Cara ngeceknya? Cara mengecek bahwa darah itu sudah berhenti. Bagaimana cara menentukannya? Diraba, dicolek, dilihat, diterawang. Enaknya di apa? Artinya cara mengecek, cara mengetahui bahwa darah itu terus-menerus ataupun putus-putus itu tidak dengan dirasakan. Apa emangnya bisa dirasakan? Tidak dirasakan dan tidak hanya dilihat di pembalut. Maka kalau dua ini itu adalah jawaban yang salah. Berarti yang benar apa? Cara mengetahui darah itu putus atau sudah berhenti. Breno, cek apa nek? Oline. Apa nih sing dicek? Cara mengetahui darah itu putus atau sudah berhenti yaitu dengan menempelkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam. Bila ada bercak walaupun hanya keruh berarti belum bersih atau belum suci, meskipun cairan itu tidak mengalir ke kemaluan bagian luar. Meskipun di pembalut tidak ada bekasnya, tapi bukan menjadi dasar bahwa darah itu sudah berhenti, tapi harus dicek bagian dalamnya. Oke, yang dimaksud dengan bagian dalam yaitu yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok, khusus wanita ya. Yang dimaksud bagian dalam farji itu adalah yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok. Kemudian bagian luar yang kelihatan saat jongkok. Jadi ketika jongkok yang kelihatan yaitu adalah bagian luar yang wajib dibasuh saat buang air kecil. Yang kudu dibasuh. Bagian dalam tidak wajib dibasuh yang tidak kelihatan. Sebaiknya mengeceknya menggunakan kapas dilakukan dalam posisi jongkok. Dah, itu cara ngecek darah itu sudah berhenti atau belum, itu dicek dengan kapas. Jangan dilihat yang pembalut. Pembalutnya sih bersih, tidak dengan apa dasar pembalut, tapi harus dicek ya Mbak, dicek. Kayak gue apa malas ngecek? Dicek. Artinya kalau sudah bersih berarti kan wajib sholat. Kalau masih ada bercak meskipun itu keruh berarti dia belum suci. Kayak gitu ya. Itu sing bener kayak ini ku. Lanang aja ganggi bae, tanggung jawab ngesuk kowe lho. Ndek bojo kayak gue. Dicolek dikit. Bersiap urung. Biasanya kayak gue orang, Mbak. Ya harus kayak gitu. Wong ini nanti berkaitan dengan keabsahan sholat. Nek dilihat di pembalut, oh bersih, tapi ternyata masih ada bercak darah. Maka ketika dia mandinya ndak sah.
mandinya tidak sah. Jangan dilihat di pembalut. Ya prakteknya kepripun ya kowe sing ngerti, yang tahu kamu. Keluar darah putus-putus sebelum 24 jam. Saat keluar berlaku hukum begitu metu berlaku hukum haid. Saat bersih wajib berlaku namun tidak wajib mandi. Jelas? Ketika darah itu putus-putus yang tidak mencapai 24 jam. Nah, ketika tidak mencapai 24 jam, ya langsung saja sholat, tidak perlu mandi, bukan darah haid kok. Sama di bulan puasa, lagi puasa kok metu darah, dideleng. Asalkan darah itu kok nantinya mencapai 24 jam, berarti puasanya harus aja langsung dibatalan di sini. Jam 3 metu darah. Jam 3 sore keluar darah. Ya batal di sini terus tekan maghrib. Siapa tahu darah itu tidak mencapai 24 jam. Aja langsung batal di sini kalau adat haidnya adalah putus. Nih adat haidnya dia terus artinya sudah punya adat sebelumnya, berarti sudah dipastikan dia haid. Oke, contoh jam 3 keluar darah, jam 7 pagi bersih, kemudian jam 5 sore keluar lagi, jam 8 malam bersih. Maka sholatnya subuh sholat? Kenapa tidak? Karena saat keluar berlaku hukum haid. Kemudian sholat duhur, kenapa sholat? Karena saat bersih wajib berlaku suci. Terus asar sholat karena saat bersih berlaku suci. Tidak wajib mandi, langsung sholat baik. Terus maghrib jam 5 tidak. Kenapa? Saat keluar berlaku hukum haid. Jam 8 malam isya sholat karena sudah, artinya saat bersih wajib berlaku suci. Jika dalam 15 hari darahnya tidak mencapai 24 jam, maka wajib qodho sholat yang ditinggalkan saat keluar darah. Berarti sing diqodho sholat apa? Subuh dengan jika darah itu tidak mencapai 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Bisa bingung bang kalau selanyah nih. Iya. Menunggu atau langsung mandi. Jika darah sudah mencapai 24 jam, menunggu atau langsung mandi? Berarti kalau sudah 24 jam darah itu dihukumi apa? Dihukumi haid. Oke. Saat bersih boleh menunggu, tidak langsung mandi asal memenuhi 2 syarat. Jika darah sudah mencapai 24 jam, setelah 24 jam kok mandek, kan kudunya adus. Boleh menunggu asalkan memenuhi 2 syarat. Pertama adalah adat haidnya putus. Jadi metune ke putus-putus. Metu mandek, keluar berhenti. Adatnya kayak gitu kalau haid. Adatnya. Kemudian yang kedua, belum mencapai masa adat. Adatnya 7 hari, tapi cara keluarnya darah itu putus. Tanggal 1 metu, tanggal 2 mandek, tanggal 3 metu, tanggal 4 mandek, tanggal 5 metu, tanggal 6. Kalau adatnya seperti itu, di saat berhenti hari yang tidak keluar, dia boleh menunggu, tidak langsung mandi asalkan sebelum mencapai adat, belum mencapai masa adatnya. Adatnya 7 hari. Kalau sudah mencapai adat 7 hari baru dia mandi. Karena adatnya haidnya 7 hari. Tapi nek darah ini nyambung terus, ya nunggu terakhir, nunggu darah itu berhenti. Oke, yang dimaksud masa adat di sini adalah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Oke. Lanjut.
darah berhenti atau putus di sela-sela haid. Menurut kaul Sohbi dihukumi haid. Oke, menurut kaul Sohbi dihukumi, artinya sholatnya tidak sah. Menurut kaul Sohbi dihukumi haid, sholatnya dihukumi tidak sah. Saat di sela-sela haid, hari yang tidak keluar darah, itu menurut kaul Sohbi adalah dihukumi haid. Artinya tidak boleh sholat karena masih dihukumi haid. Kemudian juga puasanya tidak sah karena masih dihukumi haid. Tapi menurut kaul Lakti atau Talfik dihukumi suci, artinya sholatnya tetap sah, kemudian puasanya juga sah. Yes. Menurut kaul Sohbi itu haid. Ini pendapat yang muktamad, yang paling kuat. Karena sebenarnya dia masih haid, haid. Maka dihukumi hari yang tidak keluar darah itu tetap dihukumi haid. Yang dimaksud suci dalam istilah Lakti ini bukan suci yang berlaku dalam masa iddah. Bukan asin takon langsung takon baik. Suci dan haid saat bangun tidur. Jika sebelum tidur haid, bangun tidur kedapatan suci. Ketika bangun dia kedapatan suci, maka dihukumi suci sejak tidur. Sebaliknya, jika sebelum tidur suci, maka bangun tidur kedapatan haid. Ketika bangun kedapatan haid, dihukumi haid sejak, maka dihukumi haid sejak bangun tidur. Oke, ini gue patokan nih gue. Tangi turu kok haid, berarti sejak itu kamu sudah menghitung haidnya. Pendarahan saat hamil dihukumi haid jika mencapai 24 jam. Yang kedua, tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Oke, berarti darah dihukumi apa? Pendarahan saat hamil dihukumi haid jika mencapai 24 jam dan tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Jika keluar bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Oke. Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah, tidak masuk, karena iddah hamil itu wad'ul hamli, setelah melahirkan baru selesai iddahnya. Oke. Syarat yang ketiga dari yang tadi 4, yang ketiga itu masa suci. Minimalnya masa suci berapa? 15 hari. Minimal banget itu 15 hari. Minimal masa suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam. Harus terpisah antara haid yang satu dengan yang berikutnya, harus terpisah 15 hari. Maksimalnya tidak terbatas. Oke. Bila masa suci kurang dari 15 hari, lagi mulai rumus teman iki. Mau kaidah 4 tadi itu kan sebagai dasar menghukumi darah itu dihukumi haid. Sekarang rumus bila masa suci kurang dari 15 hari. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika darah kedua keluar masih dalam rentang masa haid. Masa haid itu berapa? Rentang masa haid 15 terhitung sejak darah pertama. Oke. Maka semua darah yang keluar dihukumi haid. Gampang ya. Contoh, keluar 3, berhenti 3, keluar lagi 5 hari. Totalnya pira? 10
berarti dihukumi, semuanya dihukumi haid. Kemudian keluar 2 hari, berhenti 10 hari, keluar lagi 3 hari, totalnya piro? Totalnya 15, berarti dihukumi 15 hari dihukumi haid. Keluar 3, berhenti 3, keluar lagi 5 hari, berhenti lagi 1 hari, keluar lagi 2, pira totalnya? Totalnya 14, berarti dihukumi, semuanya dihukumi. Kenapa? Karena tidak melebihi masa maksimal. Oke, perincian pertama, jika darah masa suci kurang dari 15 hari, kemudian keluar lagi darah yang kedua. Oke. Yang kedua, perincian yang kedua. Jika darah kedua sebagian berada dalam masa haid, yaitu 15 hari, dan sebagian lagi melewati 15, artinya darah yang kedua itu melewati hari, melewati 15. Kuncinya temeriku, di situ kuncinya. Darah kedua melewati 15 hari masa maksimal haid, maka hukumnya sama dengan pendarahan lebih dari 15, artinya dihukumi istihadah. Wis dong kan pembahasan istihadah. Oke. Contoh kasus, keluar 6 hari, berhenti 6, kemudian keluar lagi 6 hari, totalnya 18. Artinya darah yang kedua ini sudah melewati 15, maka wanita tersebut dihukumi istihadah. Yang kedua keluar 6 hari, berhenti 7 hari, keluar lagi 8 hari, totalnya piro? 21, berarti mengalami darah yang kedua melewati masa maksimal haid, yaitu 15 hari. Kuncinya di darah yang kedua. Keluar 3 hari, berhenti 9 hari, kemudian keluar lagi 4 hari, totalnya berapa? Totalnya 16 hari, berarti dihukumi darah yang kedua ini melewati masa maksimal haid, yaitu 15 hari. Kebanyakan kaum perempuan jika mengalami pendarahan 15 hari, mereka menganggap haidnya 15, selebihnya dihukumi anggapan seperti ini adalah salah. Iki pirang-pirang sing pada berpatokan kayak niki. Memang di fikih, di Fathul Qorib kayak gitu, tapi kan tidak seperti itu cara rumusan istihadahnya. Kalau di kitab-kitab kitab Al-Bajuri itu syarah kitab Fathul Qorib Al-Bajuri, kemudian di Fathul Mu'in, terus di di kitab I'anah itu syarah Fathul Mu'in. Banyak di kitab-kitab besar itu rumusan istihadah tidak seperti ini. Artinya kalau dia mengalami pendarahan berarti haidnya yang mana? Nah kayak ini ya kembali ke adat. Itu paling gampang, pendapat yang paling mudah untuk kita ikuti, kembali kepada adat haid yang terakhir. Lanjut. Oke, perhatikan contoh A. Keluar darah selama 16 hari, dihukumi apa? Berarti dia mengalami atau pendarahan lebih dari 15 hari. Contoh B. Keluar darah 4 hari, berhenti 8 hari, kemudian keluar lagi selama 8 hari. Berarti dihukumi apa wanita ini? Istihadah, karena darahnya melebihi 15 hari. Asal darah kok melebihi 15 hari dihukumi istihadah. Contoh C. Keluar darah sampai 17 hari, berarti dihukumi apa? Istihadah. Contoh D. Keluar darah selama 17 hari dihukumi istihadah. Contoh E. Keluar darah sampai 20 hari dihukumi apa? Istihadah.
Artinya pendarahan lebih dari 15 hari. Contoh F, keluar darah sampai 20 hari, dihukumi apa? Istihadah. Contoh G, keluar darah sampai 15 hari, dihukumi apa? Dihukumi. Kenapa dihukumi haid? Karena tidak melebihi 15, pas hari ke-15 dia berhenti. Terus contoh H, pendarahan sampai 15 hari, dihukumi apa? Dihukumi karena tidak lebih dari 15. Contoh I, keluar darah sampai 19 hari, dihukumi apa? Yang pertama dihukumi apa? Dihukumi haid, terpisah oleh masa berhenti 15 hari. Berarti darah ini dihukumi apa? Dihukumi haid. Darah di tanggal 1 sampai 3 dihukumi haid, kemudian berhenti sampai 15 hari karena minimal suci adalah 15. Kemudian keluar lagi darah di tanggal 19, maka darah yang berikutnya dihukumi haid dong ya. Kuncinya di masa suci. Di masa suci kuncinya. Orang bingung, orang gampang. Oke, darah tanggal 1 sampai 3 dihukumi haid, berhenti 15 hari dihukumi suci. Darah 19 sampai 20 dihukumi haid lagi. Oke. Yang ketiga, perincian jika masa suci kurang dari 15 hari. Yang ketiga, yang pertama, apabila dia masih dalam rentang 15 hari maka semuanya dihukumi haid. Yang kedua, jika darah yang kedua melewati 15 hari maka pendarahan 15 atau dihukumi isti. Yang ketiga, jika darah kedua keluar setelah masa haid yaitu 15 hari terhitung sejak darah pertama, maka darah kedua itu sebagai penyempurna masa suci. Darah yang kedua menyempurnakan masa minimal suci yaitu 15 hari. Selebihnya darah dihukumi haid. Gampang kan? Darah yang kedua metunya atau keluarnya dia setelah 15 hari. Kalau keluarnya setelah 15 hari maka menjadi penyempurna suci. Contoh, keluar darah 3 hari kemudian suci 12, keluar lagi darah 3 hari. Berarti darah yang kedua ini keluar setelah 15 hari. Maka 3 hari pertama dihukumi haid, kemudian suci 12, itu kan kurang 3 hari karena minimal suci adalah 15. Maka darah yang kedua ini sebagai penyempurna suci. Darah yang kedua sebagai penyempurna suci. Berarti haidnya hanya 3 hari yang pertama. Contoh kedua, keluar 3 hari suci 12, kemudian keluar lagi 6 hari. Berarti haidnya yang mana? 3 hari dihukumi haid, 12 suci 12 itu kurang 3 hari karena darah yang kedua keluar setelah 15 hari dari masa maksimal haid, maka sebagai penyempurna. Berarti kalau menyempurnakan masa suci tinggal berapa? Tinggal 3 itu sisanya dihukumi apa? Dihukumi haid yang berikutnya. Gampang kan patokannya? Enak? Oke, lanjut. Nah, contoh menyempurnakan suci. Contoh A, mengalami pendarahan selama 3 hari, kemudian berhenti 12 hari, keluar lagi darah yang kedua. Contoh A ini menyempurnakan suci atau tidak? Iya, menyempurnakan suci. Oke, tanggal 1 sampai 3 dihukumi apa? Dihukumi haid, kemudian bersih 12. Darah kedua keluar setelah 15 hari maka menjadi penyempurna suci. Sucinya kurang 3, sisa
2. Dihukumi apa? 2. Dihukumi haid yang berikutnya. Contoh B. Contoh B, keluar darah 5 hari kemudian bersih 11 hari. Keluar darah yang kedua selama 7 hari. Oke. Darah yang kedua itu sebagai penyempurna atau tidak? Ya, benar. Berarti tanggal 1 sampai 5 dihukumi. Kemudian bersih 11 hari, kurang berapa? Kurang 4. Maka sisa dihukumi apa? Sisa 3 dihukumi haid. Contoh C. Keluar darah 2 hari, berhenti atau bersih 14 hari. Keluar darah yang kedua 8 hari. Menyempurnakan suci atau tidak? Hah? Menyempurnakan suci atau tidak? Hah? Iya. Sing kompak ana sing tidak, ana sing iya. Berarti iya, menyempurnakan suci. Pertama, darah 1 sampai 2 dihukumi bersihnya 14 hari. Berarti kurang 1 sehari. Berarti sisa 7 dihukumi apa? Dihukumi haid. Contoh D, keluar darah 6 hari, bersih 9 hari. Darah yang kedua 6 hari sebagai penyempurna suci atau tidak? Penyempurna, karena darah yang kedua keluar setelah 15. Berarti yang pertama dihukumi, kemudian bersih 9 hari kurang 6 hari. Nah, sisanya berapa? 0. Tidak ada darah yang dihukumi haid. Contoh E, keluar darah 7 hari, berhenti 9 hari, kemudian darah kedua 8 hari. Menyempurnakan suci atau tidak? Menyempurnakan. Berarti yang pertama dihukumi bersih 9 hari kurang berapa? Kurang 6, tinggal 2. Dihukumi apa? Dihukumi haid. Contoh F, keluar darah 12 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 15. Menyempurnakan suci atau tidak? Menyempurnakan suci. Berarti 12 dihukumi haid. Suci 3 hari kurang berapa? 12. Sisa dihukumi apa? Dihukumi haid. Contoh G, keluar darah 14 hari, berhenti 1 hari, keluar lagi 15. Menyempurnakan suci atau tidak? Menyempurnakan suci. 14 hari dihukumi, berhenti 1 hari kurang berapa? 14. Sisa 1 dihukumi haid. Contoh H, keluar 15 hari, berhenti 1 hari, keluar lagi 14 hari. Dihukumi apa darah pertama? Hah? Menyempurnakan suci atau tidak? Darah yang kedua menyempurnakan suci atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Menyempurnakan suci, karena darah yang kedua keluar setelah, berarti 15 hari dihukumi. Berhenti 1 hari kurang berapa? 14. Sisanya 0. Contoh I, keluar 14 hari setengah hari, berhenti 1 hari, keluar lagi 14 lebih setengah hari. Menyempurnakan suci tidak? Menyempurnakan suci. Berarti 14 dihukumi haid, 1 hari berhenti dihukumi kurang berapa? 14. Sisa setengah dihukumi apa? Hah? Dihukumi Kenapa dihukumi istihadah? Karena sisanya tidak mencapai 24 jam. Meskipun darahnya tadi nyambung, cuman kan begitu sebagai penyempurna suci, sisanya tinggal setengah hari, maka dihukumi istihadah. Catatan. Yes. Konsep menyempurnakan suci ini hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari, yaitu masa maksimal haid. Misalnya keluar 7, berhenti 8, keluar lagi 9. Berarti darah yang kedua ini keluar setelah 15, maka sebagai penyempurna suci.
Jika darah kedua keluar sebelum 15 hari masa maksimal haid, misalnya keluar 5 berhenti 6 keluar lagi 5 hari, berarti hukumnya apa? Ya kepiye? Hah? Pendarahan atau sebagai penyempurna suci atau haid? Istihadah. Jumlahnya berapa? Hah? Totalnya 16 hari. Berarti wanita yang mengalami pendarahan seperti ini dihukumi karena darah yang kedua melewati sampai 16, melewati 15 hari. Darah kedua keluar melewati 15 hari. Maka tidak bisa dengan memakai konsep menyempurnakan suci, sebab sama dengan pendarahan lebih 15, kan totalnya 16 gimana? Nah, 16. Dalam contoh ini sama dengan keluar darah selama 16 hari. Namun jika jumlahnya tidak lebih dari 15 hari, berarti hukumnya apa? Semuanya dihukumi haid atau sebagian? Semuanya dihukumi karena tidak melebihi 15 hari. Oke. Seperti contoh, keluar 5 berhenti 6 keluar lagi 4, totalnya berapa? 15. Berarti semuanya dihukumi haid. Wis, iki apa laporasi kayak iki? Wong wadon wong lanang ketone semangat banget. Hah? Apal mbok ya, Mbak ya? Kesimpulan suci kurang dari 15 hari. Oke, suci kurang 15 hari. Darah kedua keluar sebelum 15 hari. Ada darah kedua keluar setelah 15 hari. Jika tidak lebih 15 hari, maka dihukumi apa? Jika tidak lebih 15 hari, dihukumi semuanya haid. Contoh, keluar 4 berhenti 8 keluar lagi 3, totalnya berapa? 15. Semuanya dihukumi haid. Jika lebih 15 hari, dihukumi apa? Dihukumi istihadah atau pendarahan lebih dari 15 hari. Seperti contoh, keluar 4 berhenti 8 keluar 4, totalnya 16. Darah kedua keluar setelah 15 hari, sucinya disempurnakan menjadi 15 hari. Syaratnya darah kedua itu bisa menjadi penyempurna suci. Syaratnya tidak putus-putus. Syarat darah yang pertama itu tidak putus-putus. Syarat yang darah yang pertama ya. Darah kedua bisa menjadi penyempurna suci dengan syarat darah yang pertama ini tidak putus-putus. Dan juga tidak kurang dari 24 jam. Darah kedua bisa menjadi penyempurna suci asal darah yang pertama ini tidak putus dan tidak kurang dari 24 jam. Oke, contoh keluar 9 berhenti 6 keluar lagi 9 hari. Berarti darah kedua sebagai penyempurna. Jika tidak memenuhi syarat, misalnya darah yang pertama tidak memenuhi syarat, misalnya, maka dihukumi istihadah. Jelas? Dihukumi istihadah. Contohnya, keluar 3 hari berhenti 3 keluar lagi 3 hari berhenti 6 hari, kemudian keluar lagi 6 hari, darahnya putus, maka darah yang pertama ini itu karena putus-putus tidak menjadikan syarat darah yang kedua ini menjadi penyempurna suci. Berarti dihukumi apa? Istihadah. Jika kurang dari 24 jam, maka dihukumi apa? Darah yang kedua itu dihukumi haid. Hanya darah yang kedua saja yang dihukumi haid. Contoh, keluar 12 jam, keluarnya hanya 12, setelah itu berhenti 14 hari lebih, berarti sucinya berapa hari? 12 jam dianggap apa? Keluar 12 jam, darahnya dihukumi apa?
hadoh, tidak dihukumi haid karena kurang dari 12 jam. Berhenti 14 hari. Berhenti 14 hari setengah hari. Maka darah yang kedua ini hanya darah yang kedua yang dihukumi haid. Jelas? Ora bingung, Pak? Ini nengkene termasuk dihukumi masa suci kan? Dihukumi masa suci. Berarti masa sucinya berapa di total? 15. Lah iya 12 jam karo 14 setengah hari. Jika ditotalkan 15, maka hanya darah yang kedua yang dihukumi darah haid. Wis dong. Oke, latihan menentukan penyempurna suci. Mana yang menyempurnakan suci, mana yang pendarahan 15 hari. Bareng-bareng. Keluar 9, berhenti 5, keluar lagi 5. Menyempurnakan suci atau bukan? Ya? Pendarahan lebih 15 hari karena darah yang kedua melewati 15. Kemudian keluar 3, berhenti 11 hari, keluar lagi 7 hari. Pendarahan atau menyempurnakan suci? Pendarahan karena darah yang kedua keluar melebihi 15. Contoh, keluar 8, berhenti 7, keluar lagi 7. Pira totalnya? Menyempurnakan suci atau pendarahan? Nah, benar? Menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan suci? Karena darah yang kedua keluar setelah 15 hari. Oke, jelas. Keluar 6, berhenti 9, keluar lagi 9. Menyempurnakan suci atau pendarahan? Menyempurnakan suci. Keluar lagi 7, berhenti 4, keluar 4. Menyempurnakan suci atau pendarahan? Haid. Kenapa kok dihukumi haid? Yang dihukumi haid yang mana? Semuanya dihukumi karena totalnya 15, maka semuanya dihukumi haid. Oke, jelas? Keluar 5, berhenti 8, keluar lagi 6 hari. Menyempurnakan suci atau pendarahan? Pendarahan karena darah yang kedua melewati 15. Keluar 3, berhenti 10, keluar lagi 2. Apa? Menyempurnakan suci atau haid? Dihukumi karena jumlahnya berapa? Totalnya 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Oke, pinter. Keluar 9, berhenti 6, keluar lagi 2. Menyempurnakan suci atau? Menyempurnakan suci karena darah yang kedua keluar setelah 15 hari. Oke. Keluar lagi 7, keluar 7, berhenti 7, keluar lagi 2 hari. Apa ini? Pendarahan. Alhamdulillah. Semangat, pinter pokoknya. Jika pendarahan lebih dari 15 hari, maka haidnya disamakan dengan haid yang artinya kalau pendarahan lebih 15 hari, maka wanita itu kan dihukumi istihadah. Berarti mana haidnya? Ya haidnya disamakan dengan haid yang kemudian sucinya disesuaikan dengan suci yang waktu berhenti sucinya disamakan dengan yang Ini adalah pendapat yang mudah untuk kita sampaikan kepada orang awam, paling gampang. Ketika ada orang bertanya tentang dia mengalami pendarahan lebih 15 hari misalnya, ini haid saya di mana? Tanyakan, kamu haid terakhir berapa hari? Terus sucinya berapa hari? Kemudian waktu berhentinya suci itu di jam berapa? Katakanlah itu jam, bukan jam tapi wayah, waktu sucinya di saat apa? Saat asar apa duhur atau maghrib? Tanyakan. Ini pendapat yang mudah untuk kita sampaikan karena ini juga pendapat ulama ini yang kita ikuti, pendapat ulama yang paling mudah untuk disampaikan kepada orang awam.
Paling gampang, ora ribet, ora apa? Ya ora ribet lah, ora bertele-tele. Kalau mengikuti dengan mustahadhah haid kan ada tujuh golongan ini ku. Bingung. Nah, wong awam nerangna diterangkan kayak gitu bingung. Apalagi yang menerangkan juga bingung gitu kan. Tambah-tambah bingung, pada bingung. Akhirnya ya udah kembalikan ke adat saja lah daripada bingung. Wis balik maning ke adat. Gitu ya. Berapa haid dan sucinya? Coba. Contoh A, keluar darah 8 hari, bersih 17 hari. Berarti mengalami pendarahan 5 bulan. Siklusnya berapa ini? Ayo dihitung siklusnya. 25, siklusnya 25. Oke. Berarti di sini dihukumi apa? Dihukumi haid. Berapa haidnya? Haidnya 8. Kemudian suci 17, kemudian haid lagi 8, suci 17, haid lagi 8, suci 17, terus suci 17, haid lagi suci 17 sampai 5 bulan. Gampang, asal kembali kepada adat haid yang terakhir dan suci yang terakhir. Tidak hanya itu, tapi waktu sucinya juga disamakan. Misal jika sucinya subuh, berarti di sini juga harus subuh, di sini juga subuh. Terus sama. Jika duhur ya duhur. Nah, duhur wayah apa? Wayah turu. Jika suci asar, wayah apa asar? Ya wayah adus sore. Jika isya ya juga di sini juga isya. Terus nah, contoh B, haid 9, suci 21. Berarti siklusnya berapa? Daurnya 30. Haid lagi 9, suci 21, haid 11, kemudian bersih 19. Pendarahan 5 tahun. 5 tahun. Berarti di sini apa? Haidnya sing yang 9 atau yang 11? Oke, kembali kepada adat haid yang terakhir yaitu 11. Berarti di sini apa? Ya, sucinya berapa? 19. Di sini 11, kemudian suci 19. Sampai 5 tahun lunas torane. Contoh C, haid 7 hari suci 31, haid 7 hari suci 31, haid lagi 7 hari suci 31. Yang terakhir haidnya 12 hari, sucinya 30. Berarti siklusnya berapa? 50. Pendarahan 10, tak modar apa ora wonge? Modar. Otomatis modar ya. Ya harus hitam bojo iku e. Nah, defending. Harus hitam bojo, luput. Golet maning aja bingung golet maning. Sing wis golet maning aja dipikir. Marana kentir. Wis bojo wis ora usah dipikir. Wis ana sing ngurusi. Angel temen wong urip kok. Golet maning be kepenak-penak kok. Akeh kok. Wong sing kepengin be akeh, sing kepengin akeh. Gari gelem apa ora ngene iki kowe. Kayak gue mbok. Nek wis bojo ya wis golet maning bae aja di ngireh-ngirei. Wes lanjut berarti iki ning kene apa? 12 hari ku apa? Haidnya 12. Suci 38, terus 12 sampai pirang tahun? Sampai 10 tahun. Angger isi urip. Haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci yang terakhir. Waktu sucinya juga samakan dengan suci yang terakhir.
Ya, contoh menyempurnakan suci. Oke. Menyempurnakan suci. Keluar 6 hari, bersih 13 hari. Kemudian keluar lagi 18 hari. Menyempurnakan suci atau tidak? Menyempurnakan. Ya, karena darah yang kedua keluar setelah lebih dari 15 hari. Berarti 6 hari dihukumi bersih, 13 hari kurang 2 hari, sisa 16 hari dihukumi apa ini? Dihukumi istihadah. Kenapa? Karena pendarahan lebih 15. Berarti haidnya gimana? Haidnya kemana? Kembalikan kemana? Ke adat. Adatnya berapa? Adatnya 6. Maka 6 hari haid sesuai adat terakhir. Berarti 10 hari dihukumi apa? Dihukumi suci apa istihadah? Suci. Karena sucinya mengikuti. Nah, tapi kan sudah selesai. Dia tinggal sisa 10. Oke. Contoh B, pendarahan 7 hari, berhenti 12 hari, keluar lagi 19 hari. Kira-kira menyempurnakan suci? Menyempurnakan suci. Berarti 7 hari dihukumi apa? Haid. Bersih 12 hari. Berarti kurangnya 3, sisa 16. Dihukumi apa 16 hari? Istihadah. Wis wadeg pokoke. Berarti haidnya berapa? 7 hari, sisanya 9 dihukumi apa? Ya, istihadah. Berarti dihukumi suci. Istihadah wajib sholat, wajib puasa, boleh dijima. Ulih ora apa-apa. Asal wis iya. Asal ngerti oh ki lagi istihadah, waya istihadah. Ada dicelupi kabeh, ditilan disit. Oke, lagi haid karena di hari haidnya. Kok setelah selesai 7 hari niki, oh berarti ke istihadah lagi kene boleh. Boleh di mencelupi oleh. Contoh C. Keluar 6 hari, berhenti 10 hari. Pendarahan 20 hari. Berarti 6 hari dihukumi suci. 10 hari kurang berapa? 5. Sisa 15 hari dihukumi apa? Dihukumi haid semua. Kenapa? Karena tidak lebih dari 15 hari. Contoh D, keluar darah 3 hari, berhenti 14 hari, keluar lagi 22 hari. Berarti 3 hari dihukumi haid. Bersih 14 hari kurang sehari. Sisa berapa? Lah 21 ini dihukumi apa? Istihadah. Ketika istihadah berarti haidnya gimana? Haidnya kembali ke adat. Berapa adatnya? Adatnya 3 hari. Setelah itu sisa 18 hari. Setelah ini haid, oke, setelah ini haid kan tinggal apa? Lah sucinya gimana? Mengikuti suci yang berapa? 15 hari. Nah, sisa 3 dihukumi apa? Dihukumi haid. Contoh E, pendarahan selama 2 hari, berhenti 12. Setelah itu 25 hari keluar darah. Nah, yang pertama ini menyempurnakan suci atau tidak? Hah? Tidak. Berarti darah yang kedua ini apa? Tidak keluar setelah 15. Tapi darah yang kedua ini adalah melewati 15 hari. Berarti dihukumi apa? Dihukumi Lah iki dihukumi apa? Dihukumi ya berarti kalau dia istihadah maka semuanya dihukumi istihadah. Tidak bisa menyempurnakan suci atau pendarahan terus menerus. Ketika dia istihadah mengalami pendarahan, maka haidnya gimana? Dikembalikan kepada adatnya berapa? Tanyakan ke fulannya siapa? Namanya siapa? Jenenge siapa? Ngaku bae siapa jenenge?
Mar'atun solihah. Sini jirit kayak mau apa jenenge mar'atun solihah. Ketika mengalami pendarahan seperti ini, maka haidnya dikembalikan kepada adat. Adatnya berapa? Tanyakan kepada si E. Oke. Contoh F. Keluar darah 2 hari, berhenti 13 hari. Kemudian keluar lagi 24 hari. Menyempurnakan suci atau tidak? Menyempurnakan suci. Berarti 2 dihukumi haid. Suci 13 kurang 2, sisanya berapa? 22. Dihukumi apa? Dihukumi istihadah. Berarti haidnya kemana? Haidnya ke adat. Berapa? Adatnya haidnya 2. Adat haidnya 2. Sisa 20. Berarti setelah dia dihukumi haid 2 hari suci. Sucinya berapa? 15. Sisa dihukumi apa? Dihukumi haid. Contoh G, pendarahan 6 hari, berhenti 9 hari, pendarahan lagi selama 20 hari. Maka 6 hari dihukumi, berhenti 9 kurang 6 hari. Berarti sisanya dihukumi apa? 14. Dihukumi haid apa istihadah? Haid. Karena tidak lebih dari 15 hari. Lanjut. Jika lupa haid terakhir, maka bisa terjerumus ke dalam hukum mutahayyirah. Apa itu mutahayyirah? Orang yang kebingungan. Wong wadon sing bingung. Kenapa kok bingung? Karena tidak mencatat haidnya, sehingga dia lupa adat haidnya dan adat sucinya. Apa itu mutahayyir? Adalah orang yang kebingungan menentukan mana haidnya dan mana sucinya. Bagaimana hal itu terjadi? Ya, apabila dia mengalami gangguan jiwa selama beberapa tahun, kemudian dia sembuh dalam keadaan mengeluarkan darah lebih 15, otomatis kan kaget apa ora? Apa kaget? Masalah ora lah, ora kaget kok. Oke, lanjut. Konsekuensi hukum mutahayyirah diantaranya wajib sholat selamanya. Kan nyambung, nanti nyambung dengan mutahayyirah. Setiap akan melaksanakan sholat fardu wajib mandi, kecuali jika sebelumnya hanya ingat waktu berhentinya saja. Misal dia ingat waktu berhentinya haid itu menjelang maghrib, maka ia hanya wajib mandi ketika menjelang maghrib saja. Dan untuk sholat selanjutnya cukup berwudu ketika dia hanya ingat waktu berhentinya haid. Kalau tidak ingat, berarti setiap sholat dia harus mandi, setiap sholat mandi, setiap sholat mandi. Malah tambah meling, tambah glowing kan? Adus terus tambah glowing. Pokoknya nggak sih ora glowing kayak gue. Nah, apa? Enter beauty. Pokoknya nggak sing busem anu atau adus. Apa dasarnya wis busem iki ya? Memang dasarnya busem ya. Anu gawan kang penjero. Soalnya begitu di video tambah ngoceh ya. Ketemu menang baik kok. Ketone sadar kamera iki berarti. Engko di vlog maning ya, ngevlog maning ya. Ya. Ngevlognya sing mandan waras ya. Oke. Ketika puasa Ramadan maka harus puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Setelah Ramadan dia harus puasa lagi selama 30 hari berturut-turut. Wis ribet apa ora? Ribet. Makanya ben ora ribet dicatet.
catat. Buat mau dicatat ora sih? Wah, ora. Nek ora dicatat ya ribet engko dadine. Ditambah kodok 6 hari sehingga total puasanya adalah 66 hari. Mudah-mudahan tidak akan mengalami mutahayyirah, apalagi istihadah. Diamini ya, wong lanang ngamini. Anggere ngamini ngesuk kuwi bojo istihadah malah ora bisa dia bocah. Pembahasan selengkapnya ada di bab mutahayyirah. Di buku ada. Mbuang gedhe nek diwaca bukune. Hah? Apa kau ngenteni nang YouTube? Oke, sekarang waktu mandinya mustahadah, mandinya istihadah. Waktu mandinya mustahadah, siklus pertama istihadah wajib mandi setelah 15, setelah hari yang ke-15. Qadha salatnya selain masa haid. Oke. Setelah selesai siklus pertama, kemudian siklus kedua dia hanya wajib mandi setelah darah yang dihukumi haid. Kemudian setiap bersih sebelum 15 hari. Jika dalam suatu siklus darahnya tidak sampai 15 hari, maka darah yang sisanya itu dihukumi darah haid. Oke, semuanya dihukumi haid. Oke, contoh waktu mandi. Haid 7 hari, kemudian bersih 23. Berarti siklusnya berapa? Siklusnya 30. Oke, siklusnya 30. Kemudian mengalami pendarahan selama hampir 3 bulan. Oke, berarti kalau dia istihadah seperti ini, maka haidnya gimana? Adatnya berapa? Adatnya 7 hari. Ketika istihadah berarti dia harus mandi di hari yang ke-15. Berarti 15 hari di situ. Maka haidnya adalah 7 hari. Kemudian sucinya berapa? Sucinya 23 hari. Oke. Di antara suci ada sholat yang wajib dikodok. Kenapa kok wajib dikodok? Karena hari tersebut hari yang tidak dihukumi haid, maka sholatnya harus dikodok setelah mandi 15 di hari ke-15. Berarti kodok sholatnya berapa? 8 ya. Oke. Sucinya 23 hari. Setelah itu haid lagi tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 7. Nah, ketika sudah di siklus kedua di istihadah, ketika istihadah siklus yang kedua, dia hanya mandi di saat sudah mencapai adatnya. Adat haidnya kan 7. Maka dia wajib mandi di situ, tidak menunggu 15 hari. 15 hari ini untuk pertama tok, pertama istihadah harus menunggu 15 hari. Setelah itu tinggal ngikutin adat. Sucinya juga ngikutin adat. Oke, sama sucinya 23. Oke, contoh lagi. Keluar darah 9 hari, bersih 19 hari. Mengalami pendarahan sampai beberapa bulan, 6 bulan. 6 bulan. Kalau mengalami istihadah berarti haidnya kemana? Kembali ke adat. Siklus pertama dia mandinya di hari keberapa? Hari ke-5. Hari ke-15 itu tanggal berapa? Tanggal 14. Oke, haid 9 kemudian bersih 19 hari. Maka haidnya adalah mengikuti adat yaitu 9 hari. Berarti 9 hari. Nah, sucinya mengikuti adat yaitu 19 hari. Qadhanya berapa? Kalau berhentinya di tanggal 9 berarti berapa qadhanya? Ciro lupa 6 hari. Oke. Kemudian haid berikutnya sesuai adat, sucinya juga sesuai
haid lagi sesuai adat, kemudian 19 hari suci, haidnya sesuai adat, sucinya sesuai adat, terus sampai selesai. Nah ini dihukumi apa ini? Iya, dihukumi haid. Hirang tidak ci, roh, lu, bat, mo, 6, tu, walu, sanga, 10, 11, 12, 13. Berarti semuanya dihukumi haid. Semuanya dihukumi haid. Sisanya kan tinggal ini. Nah, karena darah tidak lebih dari 15 hari. Mandinya di siklus pertama, wanita yang mengalami istihadah, maka dia menunggu sampai hari ke-15. Siklus pertama istihadah, mandinya setelah 15 hari. Kemudian siklus kedua, dia mandinya hanya sesuai adat. Siklus keduanya mandinya setelah adat, terus juga sama setelah adat. Nah, jelas? Jelas sesuai adat, semua mandinya sesuai adat. Lanjut. Nah, keputihan. Apa itu keputihan? Keputihan adalah lendir berwarna putih atau bening yang keluar dari dalam farji. Dalam fikih disebut atau diistilahkan rutubatul farji. Oke. Hukum keputihan sama yang dalam buku. Hukum keputihan itu diperinci sebagai berikut. Jika keluar dari dalam farji, artinya bagian yang tidak tampak ketika jongkok, yang tidak terjangkau oleh zakar, maka hukumnya najis dan membatalkan wudu. Yang kedua, jika keluar dari dalam farji yang terjangkau oleh zakar, maka hukumnya suci menurut pendapat yang kuat atau pendapat yang asoh, dan juga membatalkan wudu. Nah, maka yang dua ini sebagai landasan kita menghukumi keputihan, yaitu hukumnya suci. Wis pokoknya suci lah, gampang. Kalau yang poin pertama itu kan sulit dicerna itu. Dia keluarnya dari pangkal, dari paling dalam, atau dia di tengah-tengah. Keputihan itu termasuk penyakit tidak sih? Hah? Termasuk penyakit ya. Termasuk penyakit. Kalau dia penyakit berarti keluarnya di tengah atau paling dalam itu. Kan tidak tahu juga. Pokoknya dia sehat waras berarti kan normal, kondisi badan normal, maka yang keluar jika itu keputihan hukumnya suci. Dah menurut pendapat yang kuat. Jika keluar dari luar farji, artinya bagian yang tampak ketika jongkok, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan. Cairan ini umumnya seperti keringat atau bertekstur tipis dan tidak tebal, kayak keringetan lah. Nah, hukumnya suci. Oke. Jika ragu apakah cairan itu yang keluar berasal dari anggota bagian dalam atau bagian luar, maka cairan tersebut dihukumi suci dan tidak membatalkan wudu. Oke, jelas? Keputihan hukumnya suci, sudah suci, asalkan wanita itu dia dalam kondisi sehat. Tapi kalau lagi sakit, entah sakit apa yang menyebabkan reproduksi wanita itu terganggu, kemudian mengalami keputihan, bisa jadi itu dia keluar dari paling dalam. Dari dalam, maka itu juga akan nanti berdampak kepada hukum bahwa hukumnya adalah najis. Oke. Tapi tidak usah bingung, asalkan sehat, waras, bergas akas, tidak ada gangguan dalam tubuh, maka yang keluar dihukumi suci. Nah, berbeda apabila keputihan yang keluar menjelang datangnya haid. Ini tambahan. Jadi setelah aku memberi materi kayak gini kan pasti ada kekurangan, tak tambahi maning. Apabila keputihan yang keluar menjelang datangnya haid dan juga menjelang berakhirnya haid, menurut pendapat yang kuat, cairan tersebut jika berwarna keruh atau kuning, maka hukumnya najis. Benar kan?
biasanya kan menjelang haid pasti keputihan juga menjelang berakhirnya haid juga maka hukumnya apabila keputihan itu kok warnanya keruh kan berarti kan bercampuran dengan darah, maka hukumnya najis. Jika keluar dari dalam rahim maka hukumnya disebut haid, ya karena masih haid bercampur dengan darah haid. Dah, itu kesimpulan apa keputihan. Jika warnanya kok keruh, dia dalam kondisi haid, menjelang haid ataupun menjelang berakhirnya haid kok keputihan sebelumnya atau menjelang akhir kok keputihan, maka keputihan itu dihukumi najis. Kalau keluar berarti membatalkan wudhu. Oke. Beda kalau keputihan itu warnanya tidak berkeruh, maka dihukumi suci. Udah paling gampang nih kok. Menora bingung-bingung. Wong lanang ya bingung. Apa kuwi keputihan? Bentuknya ya kayak apa? Nah, kalau keruhnya tadi sebelum tanggal haid ya, Gus ya? Ya. Nah, cara keruhnya itu kan keruh gini. Darah keruh, keputihan keruh itu kan akibat dia menjelang datangnya haid ataupun menjelang berakhirnya haid. Berarti itu lendir. Ya lendir, ya haid kan juga lendir. Oke. Haid kan bentuknya ya lendir kan? Iya lendir. Aduh, ya sulit memang menjelaskan sing urung duwe bojo ya angel. Artinya haid itu orang encer kayak teh kayak gini dah. Ya ada lendirnya juga. Ada kayak merengkel apa sih jenenge yang merengkel lah kayak gitu. Jadi bisa nggak hitungannya itu maju? Maksudnya itu tuh tanggal haidnya. Kalau bisa apa tuh keputihan tadi itu kan warnanya keruh. Oke. Berarti yang dihukumi haid kan ketika dia sudah ada warna keruhnya kan? Kan cara ngeceknya gitu. Misal paling gampang ketika menjelang akhir haid dah. Ketika menjelang akhir haid kan pasti keputihan. Kan dicolek kan, colek. Oh, isi keruh, colek. Oh, masih keruh. Artinya keruh itu kan warna dari darah. Keruh itu warna dari darah. Ya kayak umbel lagi pilek apa jenenge warnanya kan kuning banget ya. Mungkin keruhnya kayak itu mungkin ya. Artinya ketika dicolek kok masih keruh berarti dia belum berhenti haid. Terus dicolek maning sampai warnanya bening atau tidak ya kayak warna ilat ya. Ilat yang ditempelkan kan ndak keruh kan. Ya kayak gitu sampai putihnya seperti itu. Itu baru berhenti darahnya. Tapi ketika di awal haid kan keputihan. Keputihan. Nek metu putih tok ndak masalah, udah berarti dia dianggap suci, sudah suci. Dimungkinkan tadi asal si wanita itu dalam kondisi sehat, sehat. Tidak karena konsumsi obat, tidak karena lagi kena penyakit gitu loh. Kan juga akan berdampak pada reproduksi wanita kan gitu. Mengakibatkan keputihan, stres. Itu mungkin ditinggal pacarnya atau diputus atau ditinggal bojo. Ya tinggal bojo kok stres ya lah. Yang golet maning lah. Aja apa jenenge nambah stres. Wis ora usah nek wis bojo wis ora usah digawe status warna-warna apa. Ya wah golet maning pirang-pirang sing gelem kok. Nah, yang penting kan semangat. Kudu semangatnya terus patah hati. Semangat, masa ora aku ulih kayak gue. Nek ana sing gelem. Ya asal golet ya tetep ana sing bae sing gelem kok. Nah, jangan membuli, jangan-jangan kowe engko sing ora payu lho. Ya doakan saja temanmu mudah-mudahan cepat dapat. Dapat apa? Dapat apa disit? Doakan temanmu semoga cepat dapat bojo baru amin. Ya saling mendoakan, ya sing bujang dadi cepat bojo, sing duda ya cepat bojo. Ya nek duda ya karo ran aja ngelong-ngelongi jatahe bujang. Nek bujang karo perawan udah kayak gitu. Nek duda ya karo
Ya kan melas nanti randane kan melas, orang nasi mayokna. Kan kayak gue mbok secara keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan kayak gitu. Ya iya. Aja ngelong-ngelongi jatahe bujang. Lalu sing perawan bara ulih duda be bumbuan gelem kok kan pengennya ya karo sing bujang. Tapi kadang kebalikannya wong lanang kayak gue goleti sing randa. Iya mbuh anak keistimewaan apa aku ndak tahu itu. Ya anak bae sing kayak gue. Ya nyatane sing randa juga akeh golek sing beruntung ya pirang-pirang. Punya keistimewaan sendiri-sendiri yang tidak bisa dipaparkan, ndak bisa. Wes pokoknya bujang karo perawan, nek duda ya karo. Nah, oke. Nifas tak niku mawon. Oke, jam pira 9:30. Oke. Udah? Cukup? Oke, engko dilanjut di meja kopi. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.